Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Aful Fauzia. Kali ini saya akan menerangkan tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, adapun cakupan materi dari bab ini yaitu 1. Pengertian ekosistem dan ekologi, 2. Komponen ekosistem, 3. Pola interaksi makhluk hidup, dan yang keempat macam-macam simbiosis. Pengertian ekosistem dan ekologi. Yang pertama, ekosistem adalah interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya alias timbal balik antar keduanya. Timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang mempelajari tentang ekosistem atau interaksi makhluk hidup. Jadi nak, perbedaan antara ekologi dengan ekosistem, kalau ekologi itu ilmunya, kalau ekosistem itu hubungan timbal balik atau interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang kedua adalah komponen ekosistem. Komponen ekosistem ini meliputi komponen abiotik atau hidup dan komponen abiotik atau tidak hidup. Nah, komponen biotik hidup ini meliputi makhluk hidup, yaitu baik manusia, hewan, tumbuhan, atau produsen, konsumen 1, 2, 3. Maksudnya herbivore, carnivore, atau omnivore, bahkan decomposer alias pengurai. Adapun komponen abiotik tidak hidup meliputi cahaya matahari, air, suhu, kelembaban, intensitas cahaya, dingin, panas, apalagi ya, banyak pokoknya yang tidak hidup. Berdasarkan komponen biotik dan juga abiotik, maka selanjutnya kita pelajari tentang pola interaksi makhluk hidup. Atau di poin ketiga ya, polanya yaitu biotik dengan biotik, yang kedua biotik dengan abiotik. Biotik dengan biotik, contohnya kelinci memakan rumput. Kelinci ini biotiknya, rumput juga biotiknya. Yang kedua, biotik dengan abiotik. Biotiknya manusia, abiotiknya air. Sebelum dilanjut, jawab dulu ya pertanyaan berikut ini. Kemudian isi jawabannya di komen video ini. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah rantai makanan dan piramida makanan. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini adalah gambar dari rantai makanan. Rantai makanan ini gunanya untuk memperoleh energi atau perputaran energi yang diperoleh oleh masing-masing individu. Bisa dilihat di samping ada padi, belalang, dan yang lainnya. Di sini ada golongan-golongan, ada produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3. Atau istilah lainnya, produsen itu yang bisa berfotosintesis. Konsumen 1 itu hewan herbivore, konsumen 2 itu hewan karnivor, dan konsumen 3 itu hewan omnivora atau pemakan segalanya. Gambar di atas adalah gambar dari rantai makanan, di mana produsennya itu padi, kemudian konsumen 1 adalah hewan herbivore, belalang, dan juga jangkrik sebagai hewan herbivore. Hewan herbivore, hewan pemakan tumbuhan. Kemudian tikus dan juga kodok ini sebagai hewan omnivore atau pemakan segala. Bisa makan daging maupun tumbuhan.
Dan di atasnya lagi ada ular. Dia memakan katak maupun pemakan tikus. Ini sebagai hewan karnivor. Hewan karnivor ya. Dan juga ada elang, dia juga pemakan daging. Nah, setelah kita belajar memahami itu rantai makanan, selanjutnya apa itu piramida makanan? Perhatikan gambar berikut ini. Oke, ini adalah gambar dari piramida makanan. Di bawah ada produsen, makhluk hidup yang bisa memproduksi makanan sendiri dengan jalan fotosintesis, atau nama lainnya adalah tropik 1. Kemudian tropik 2-nya adalah konsumen 1, hewan pemakan tumbuhan meliputi tikus, belalang maupun ulat ya. Nah, tropik 3-nya ada konsumen 2, adalah hewan pemakan daging. Tropik 3 atau konsumen 2 ini hewan pemakan segala alias omnivora, meliputi ayam maupun kodok. Kemudian tropik 4 itu konsumen 3, pemakan daging alias karnivora, meliputi ular dan juga elang. Oke, selanjutnya jawab soal di bawah ini ya. Ketik jawabanmu di kolom komentar ini. Dan jangan lupa klik subscribe ya. Oke, kemudian poin keempat adalah macam simbiosis. Simbiosis itu adalah semua jenis interaksi biologis. Biologis itu yang hidup. Jadi yang hidup antara dua makhluk hidup ya. Di mana simbiosis ini terbagi menjadi mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Berikut penjelasannya satu persatu. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Ingat kata kuncinya ya. Contohnya bunga dengan lebah. Selain itu, ada bakteri Escherichia coli yang hidup di usus besar manusia dengan manusia. Kemudian simbiosis komensalisme atau satu untung tapi tidak merugikan yang lainnya. Contohnya ikan remora dengan hiu, bahkan anggrek dengan pohon mangga. Yang terakhir, simbiosis parasitisme. Yang ini nih, satu yang untung tapi merugikan yang lain. Contohnya kutu di kepala kita sebagai. Alhamdulillah materinya sudah selesai. Mari jawab soal berikut ini. Tulis jawaban di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk subscribe agar ilmu yang kita tonton jadi berkah. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.